Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya kita semua tentunya aman di dalam hadirat Tuhan ya. Jangan takut dengan semua berita-berita yang sedang ada hari-hari ini. Kita mau tetap percaya, iman teguh kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa hanya Tuhanlah Yesus yang sanggup. Ya saudara, biar kita mau tenangkan hati dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus terus mencari Tuhan hari-hari ini agar kita semakin mendapatkan perkenanan Tuhan. Biar kita mau berkata malam ini, kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dalam hembusan nafas kami perlu Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar satu pujian baru. Dan pujian ini ada di album Mesbah Doa saudara. Bagi yang sudah memperolehnya pasti sudah tahu. Ya, dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa buat hadirat Tuhan. Buat kesempatan malam ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami bersukacita dan bersyukur. Kami bawa pujian penyembahan, doa-doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah naik menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami malam ini. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan di setiap nafasku. Katakan kami perlukan, ku perlukan Engkau Yesus di setiap langkahku. Hanya kekasih jiwaku yang sanggup memulihkanku. Hanya Engkau penolongku yang sanggup membangkitkanku. Ku berserah kita imani pujian ini. Mari kita katakan dari hati kita kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan di setiap nafasku. Amin Yesus. Hanya Engkau kekasih jiwaku yang sanggup memulihkanku. Hanya Engkau menolongku yang sanggup membangkitkan. Lebih lagi katakan ku berserah, ku berserah di dalam tangan. Amin. Ku berseru memanggil nama-Mu dan ku percaya di dalam kuasa-Mu. Yesus ada jawaban.
tangan-Mu ada perlindungan, ada jawaban Tuhan. Di dalam kuasa-Mu kami percaya. Terima kasih Yesus. Biar kita mau selalu berkata bahwa kami perlu Tuhan lebih dari nafas hidup kami. Sekali lagi katakan, ku perlukan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Yesus. Amin Tuhan. Di setiap langkah kami. Amin Tuhan Yesus, katakan hanya Engkau kekasih jiwaku yang sanggup memulihkanku. Hanya Engkau penolongku yang sanggup katakan ku berserah. Kami berserah Tuhan. Amin. Ku berseru memanggil nama-Mu dan ku percaya di dalam kuasa-Mu. Yesus ada jawabanku. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau-Lah yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang dahsyat atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah pada kedaulatan-Mu dalam hidup ini Bapa. Yes Lord. Engkau berdaulat Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin. Yes Lord Jesus. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Amin, amin. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. ku berserah. Lebih lagi angkat hatimu. Engkaulah Raja. Amin. Engkau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari saudara, serahkan hidupmu pada Tuhan dengan iman. Katakan, Engkaulah Tuhan. Berdaulat, yes Lord Jesus. Hidupku ku berserah penuh.
Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami berserah Tuhan, karena kami tahu Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan yang mengatur segala-galanya di hidup kami. Engkau yang berdaulat bahkan atas hidup dan mati kami, Tuhan. Kami tidak takut, Tuhan, karena Engkau Tuhan yang pegang kendali dalam segala hal di hidup kami, di dalam segala perkara. Engkau Tuhan yang mengendalikannya. Mari lebih lagi saudara angkat imanmu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yes Lord, Engkaulah Raja kami. Engkau berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara, mungkin engkau sedang sakit hari ini, engkau sedang dalam pergumulan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes, Engkau Raja atas hidup kami, atas masalah kami. Sekali lagi dengan iman, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Perkatakan imanmu Tuhan kepada Tuhan malam ini. Yes, Engkau Raja atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Kami berserah penuh, kami berserah padamu Tuhan, Allah yang setia bagi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kami mau terus pegang, kami mau terus berharap, kami mau terus berserah di hari-hari ini kepada kasih setia Tuhan. Kami percaya kasih setiamu itu lebih dari hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu kami terus berharap kepadamu. Kami mau nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Katakan bersama saudara, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Dan bibirku seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Dan bibirku Tuhan, amin.
lebih lagi kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Yesus, amin. Bibir kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Yes Lord Jesus. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu itu lebih dari hidup. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Engkau berikan. Walaupun hari-hari ini mungkin ada keadaan yang berat yang sedang kami alami Tuhan, tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang berharap dan setia kepada-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah lakukan sesuai dengan kasih setia-Mu atas hidup kami Bapa. Bahkan di tengah ketidakberdayaan kami tahu Engkaulah yang menopang kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidup kami Tuhan. Yes. Hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Sekali lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Lebih dari hidup Tuhan. Amin, amin. Engkau yang menyelamatkan kami. Biar kami terus memuliakan Engkau lewat mulut kami Tuhan. Yes, amin. Yes Lord Jesus. seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengerti akan kesetiaan Tuhan, sehingga kami tidak bermain-main dengan hidup ini. Tuntun kami lewat jalan-jalan melihat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara terus bagi setiap kami, hari demi hari kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang dapat menjadi peringatan, bahkan penuntun bagi langkah-langkah kami agar kami mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami malam ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang saya yakin pasti akan membangunkan iman kita bersama. Shalom dan selamat pagi Bu Debi, saya dari Denpasar, Bali. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak Ibu sudah mau membalas komen saya di IG. Dan soal ulang tahun suami saya juga, saya benar-benar tidak menyangka sama sekali komen saya akan dibalas oleh Ibu. Puji Tuhan. Dan
Saya mau bersaksi Bu, saya mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa secara pribadi. Dan suami sungguh sangat terberkati sekali, saya dan suami ya. Sungguh sangat terberkati sekali. Lawatan Tuhan sungguh bekerja luar biasa melalui ibu. Iman kami dan kerinduan kami untuk hidup sepenuhnya dalam Tuhan itu sangat-sangat dituntun Bu. Jadi seolah-olah Tuhan itu berbicara lewat Ibu Debbie setiap harinya buat pertumbuhan iman kami Bu. Bahkan apa-apa yang harus kami lepaskan dan apa yang harus kami lakukan untuk dapat hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, baik lewat mesbah syukur dan juga mesbah doa yang Ibu bawakan. Bahkan khotbah-khotbah Ibu yang ada di channel YouTube Ibu. Awalnya saya komitmen ikut mesbah syukur dan doa karena suami saya Bu. Saya sangat-sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus. Lewat channel Ibu, suami saya juga dilawat dan dipulihkan Tuhan. Dan sekarang dia sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa-dosanya Bu. Baik itu dosa kebohongan, ya persinahan selama 7 tahun. Kami kenal dan hidup bersama. Sungguh nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dan saya percaya bahwa Tuhan turut campur tangan melalui Roh Kudus-Nya bagi suami saya Bu. Jadi pada tanggal 1 Mei yang lalu kami bertengkar hebat. Sebelum-sebelumnya kami juga sering bertengkar, tapi tanggal 1 Mei itu yang paling parah Bu. Sampai saya benar-benar memutuskan untuk pergi dari kehidupannya bersama dengan anak-anak. Bahkan saya juga sudah ngotot untuk minta bercerai kepada suami saya. Karena ternyata suami saya selama ini berhubungan dan hidup di dalam kebohongan, dusta dan juga persinahan dengan perempuan lain Bu. Jadi saya memutuskan seperti itu ya untuk bercerai dan meninggalkan suaminya saudara. Biar saja suami saya yang hidup dengan perempuan itu daripada suami saya terus-terusan menyakiti hati saya, apalagi juga hati anak-anak, bahkan membohongi keluarga besar saya. Saya tahu apa yang saya putuskan saat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga selalu minta ampun kepada Tuhan atas keputusan saya itu. Walaupun saya ngotot minta cerai. Saya juga minta sama Tuhan untuk mengampuni suami saya. Juga agar suami saya tidak melepaskan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan kekal itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Singkat cerita, hampir 1 bulan ya, saya pergi meninggalkan suami saya. Dan saya tidak menghubungi suami saya. Walaupun suami saya terus menghubungi saya lewat chat dan menanyakan kabar. Ya, menanyakan kabar kami. Karena kalau suami saya telepon saya tidak pernah merespon. Dan selama kami berdiam diri, suami saya ternyata dilawat Tuhan melalui channel Ibu Debbie Basir. Suami saya mendapatkan channel Ibu dari mama saya karena ya dulu mama saya pernah mengirim ya men-share channel Ibu dan tiba-tiba saja suami saya saat itu keingat ya kepada channel tersebut, padahal mama saya share itu sudah lama banget Bu. Lama banget pokoknya. Namun saya percaya kalau itulah tuntunan Roh Kudus. Saya baru tahu ketika suami saya cerita ini saat kami sudah berbaikan kembali. Setelah mengikuti terus channel Ibu yang juga mesbah doa dan mesbah syukur, suami saya benar-benar berubah. Akhirnya suami saya meminta kesempatan lagi kepada saya untuk membangun rumah tangga kami kembali bersama dengan anak-anak. Dan dari nol lagi kami hidup bersama juga di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai landasan di dalam kami berumah tangga. Syukur dan puji Tuhan Bu, sampai sekarang saya melihat banyak perubahan besar terjadi dalam kehidupan suami saya.
Saya tahu itu semua karena pekerjaan hebat dari Tuhan Yesus yang hebat yang sudah menolong keluarga kami. Kami pun sampai sekarang saling mendukung dalam doa dan juga selalu saling mengingatkan ketika ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Dan saya bersyukur Bu, ya saya selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat melepaskan pengampunan untuk suami saya. Secara manusia itu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan saya bisa mengampuni suami dan melepaskan semua kepahitan-kepahitan yang saya rasakan atas perbuatan suami saya. Sebagai catatan Bu, suami saya ini dulu tidak seiman dengan saya. Dan suami saya memiliki keyakinan untuk percaya dan mengaku kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal ini terjadi waktu dulu kami masih pacaran. Suami saya waktu itu lagi pendekatan kepada saya. Suami saya waktu itu mau ajak saya jalan-jalan, tapi karena waktu itu adalah hari Minggu, saya bilang saya mau ke gereja. Dan akhirnya suami saya jadi waktu itu masih pacaran ya, masih pendekatan ya, belum menikah. Akhirnya suami saya saat itu ikut ke gereja dan katanya setelah saat itu dia merasa damai di gereja dan tenang. Dan seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya yang suami saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus, sehingga dari situlah suami saya akhirnya mulai sering ikut ke gereja. Dan waktu itu juga suami saya kalau main ke rumah saya, karena rumah saya selalu ada doa bersama di dalam keluarga. Papa saya biasanya yang memimpin. Dari sana juga suami saya merasa mendapatkan sesuatu yang tidak suami saya dapatkan pada keyakinannya dulu. Dan akhirnya berjalan seiring waktu, dari sanalah suami saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi terima kasih Ibu buat Tuhan Yesus ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus melalui channel Ibu. Kami sangat terberkati, bahkan kehidupan rumah tangga kami sekarang semakin dipulihkan. Kiranya Ibu Debbie dan tim senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya, agar channel ini dipakai Tuhan untuk lebih lagi menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang tersesat, agar kembali pulang kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan sepenuhnya. Saya dan suami juga selalu berdoa agar keluarga Ibu dan seluruh tim selalu diberkati Tuhan, disertai dan dilindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus, serta tetap setia dan taat di dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan memberkati. Wow, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa saudara ya. Dari kesaksian ini kita sama-sama bisa mengambil satu nilai dan hikmat, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu bagi para istri tetaplah berharap, minta kepada Tuhan agar suamimu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kita lihat ya, padahal istrinya sudah meninggalkan rumah, meninggalkan suami dan anak-anaknya pergi. Ya, tetapi di saat-saat masa mereka berdiam diri itu, suaminya tiba-tiba ya melihat channel saya yang dulu sudah lama sekali dikirim oleh ibu mertuanya. Satu lagi yang kita dapat pada malam hari ini, makanya saya selalu berkata jangan pernah lelah untuk membagikan khotbah-khotbah saya, mesbah doa saya, atau khotbah siapapun saudara. Yang penting yang berjalan dalam iman yang murni ya. Sehingga ya ketika dia mengikuti khotbah dan mesbah doa, suaminya dilawat Tuhan. Dan dia mengalami pertobatan, bahkan pertobatan yang sungguh-sungguh sampai hari ini mereka hidup di dalam ya pemulihan rumah tangga yang baru, di mana Tuhan menjadi dasar dari rumah tangga dan pernikahan mereka. Ingat ibu-ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau rindu untuk berdoa bagi suamimu, tetaplah minta. Karena dia Tuhan yang sanggup, dia Tuhan yang mampu ya untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita.
Terima kasih Bu, kesaksian yang sangat memberkati kita semua malam ini. Tetaplah percaya bahwa tidak ada yang Tuhan tidak sanggup pulihkan. Bagi para orang tua yang masih berdoa untuk rumah tangga anak-anakmu, teruslah meminta pada Tuhan. Ya, sambil terus perkatakan dan percaya Tuhan sanggup mengubahkan, ya. Baik, terima kasih buat kesaksiannya sekali lagi, luar biasa, kita diberkati Tuhan lihat kesaksian ini. Dan sekarang kita masuk pada pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah sampai di Yehezkiel 37. Ya, dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-13 ya. Ya. Ayat yang ke-15, maaf saudara ya. Jadi kemarin kita sudah melihat di sana Tuhan berjanji akan ada kebangkitan Israel, dan Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Yehezkiel tentang tulang-tulang kering. Kamu harus bernubuat kepada tulang-tulang itu sehingga tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Dan Yehezkiel bernubuat. Ini menggambarkan tentang keadaan umat Tuhan pada waktu itu dengan mereka mati rohani, diibaratkan seperti tulang-tulang kering. Tapi Tuhan sanggup ya. Ya, seperti kesaksian tadi, suaminya sudah menjadi tulang kering, hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, tapi tidak ada perkara yang mustahil oleh Tuhan dibangkitkan kembali sehingga tumbuh daging, tumbuh urat ya. Seperti yang sudah kita baca kemarin saudara. Kita akan lanjutkan sekarang Yehezkiel 37 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 16, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulislah di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Ayat 17, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ayat 18, maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf dan dalam tangan Efraim, yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Ya. Saudara, papan yang pertama adalah untuk Yehuda sebagai suku terkemuka di kerajaan selatan. Papan yang lain adalah untuk Efraim sebagai suku terkemuka di kerajaan utara. Ya, jadi tadi yang pertama itu Yehuda yang paling terkemuka di kerajaan selatan, Efraim yang terkemuka di kerajaan utara. Ya. Daud seringkali menyebut Mesias karena dia adalah keturunan Daud. Ya. Daud adalah seorang raja yang baik, tetapi Mesias akan merupakan raja yang sempurna. Kita tahu bersama ya, Alkitab sudah menuliskan saudara. Tuhan menyatukan kembali, kita tahu ketika terjadi perpecahan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan ya. Antara Yehuda. Ya, lalu dipersatukan kembali oleh Tuhan. Dengan kata lain apa saudara? Ketika kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, ketika kita ini sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang dari Tuhan, maka Tuhan tuh sanggup memulihkan semua sampai kepada keadaan kita. Ya, dipulihkan dengan keluarga, dipulihkan dengan orang-orang di sekitar kita, dipulihkan bahkan semua hubungan-hubungan yang rusak akan Tuhan pulihkan kembali. Ya, termasuk tadi kehidupan rumah tangga, ya seorang suami dan istri yang tadinya sudah mau rusak di tengah jalan akibat dosa perselingkuhan suaminya, ya jatuh cinta dengan perempuan lain, dan akhirnya Tuhan pulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil, kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Minta saudara, karena Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Ya, ayat yang berikutnya di sini dikatakan, ayat 20,
Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, 21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ayat 22, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi menjadi dua kerajaan. Ayat 23, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Saudara, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, maka Dia pertama memulihkan semua keadaan yang hancur, keadaan yang rusak. Ya mungkin ya tadi pemulihan antara suami istri ya terjadi. Ya tidak baik dan tidak enak ketika kita ini hidup berumah tangga, ya lalu ada hubungan yang rusak apalagi antara suami istri sehingga kita tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya apalagi mungkin kita punya ART ya, asisten rumah tangga kita, pembantu rumah tangga kita bukan orang Kristen. Lalu dia melihat kita nih berantem terus hidup bermusuhan. Ya itu tidak baik dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Ya sama seperti kerajaan Israel, utara dan selatan yang tadinya berpisah, berantem, diperdamaikan Tuhan, dikumpulkan lagi kembali. Kenapa? Agar itu menjadi satu kesaksian bagi bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan di sini dikatakan Tuhan bilang, ya Dia akan mempersatukan mereka kembali, bahkan mereka akan dikumpulkan dari mana mereka tercerai-berai. Kita melihat inilah gambaran dari kasih Tuhan, saudara. Ya, sekalipun orang itu sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Ini gambaran tentang orang-orang yang tercerai-berai, pergi jauh melanglang buana, meninggalkan Tuhan. Ya mungkin karena dosa, karena kenajisan atau karena kesulitan hidup sehingga tanpa terasa kita sudah meninggalkan Tuhan, jauh kita melanglang buana. Tapi kasih setia Tuhan itu selalu memanggil kita anak-anaknya. Ya tinggal sekarang kita nih mau peka atau tidak. Saya tahu banyak orang yang setia ikut mesbah doa. Saya tahu banyak di antara engkau yang setia ikut mesbah syukur, bahkan semua khotbah-khotbah saya. Tapi saya juga tahu ada orang-orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian yang jatuh dalam dosa, rokok, kepahitan, masih banyak di antara saudara. Ayo kita kembali pada Tuhan. Nangis di kaki Tuhan, bertobat. Sebab Tuhan itu selalu menunggu dan mencari saudara. Bukan kebetulan saudara mendengarkan ya mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah itu bukan kebetulan, Tuhan yang pilih. Artinya apa? Kita ini sudah dikumpulkan. Dari mana engkau terpencar dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Tapi sekarang jangan kita sia-siakan ketika Tuhan sudah memulihkan kayak kemarin kita baca. Tembok-tembok yang runtuh dibangun kembali, keadaan kita yang dulu hancur dibangun kembali. Jangan sia-siakan. Tuhan bilang bahkan buah-buah pohon tanamanmu akan diperbanyak oleh Tuhan. Ya tidak ada sesuatu yang indah di dunia ini selain hidup di dalam pertobatan saudara. Ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Ini janji Tuhan. Waktu kita sudah dikumpulkan berbalik, yuk kita minta saudara, supaya Tuhan memulihkan kita dari segala dosa. 24,
Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ya. Ayat 25, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. 26, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan mereka tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya, ayat 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ya, dikatakan Daud akan diangkat menjadi gembala bagi mereka, bahkan sampai pada kekekalan. Mengapa saudara di sini dikatakan sampai kekal mereka akan digembalakan? Berbicara tentang Mesias atau Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Daud. Ya, Yesus lahir menjadi gembala agung kita sampai hari ini. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Dia, Tuhan berkata, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Wow, Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Ya, dan dikatakan bahkan Dia akan menjadi Allah atas kita dan kita akan menjadi umatnya, saudara. Ya, maka bangsa-bangsa akan mengetahui, orang-orang di sekeliling kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan yang sudah menguduskan kita umat pilihannya. Ya, pada waktu kapan? Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka, ya, untuk selama-lamanya. Waktu kita menguduskan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia Tuhan yang sanggup berperkara dengan hidup kita, saudara. Biarlah kita senantiasa mau, ya, terus datang kepada Tuhan, ya, dan kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang kembali mengumpulkan kita untuk datang kepada Dia. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita, saudara, dan Dia kumpulkan kita kembali. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menghormati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau yang terus sabar dan mengumpulkan kami, dan Engkau terus rindu memulihkan kami. Karena itu ajar kami terus menghormati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Mari katakan bersama saudara pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku naikkan demi nama. Sekali lagi katakan dari hatimu, kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu Tuhan. Amin Yesus, amin Tuhan. Kami tidak dapat membayangkan bagaimana jika
Engkau tidak setia Tuhan, maka kami pasti binasa oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu mau mengumpulkan setiap kami dengan kasih setiamu yang lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga kami malam hari ini. Berkati Tuhan para suami, istri, anak-anak. Kami boleh semua tunduk dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu. Biarlah para suami menjadi imam yang takut akan Engkau. Istri-istri takut akan Tuhan, bahkan melayani suami, anak-anak sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Berkati pekerjaan para suami, berkati kuliah anak-anak kami, bahkan jodoh mereka semua ada dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, para lansia Tuhan, dan juga para single parent. Tuhan menyertai, memberkati, berikan kesehatan, damai sejahtera, dan kuasa sukacita dalam kehidupan mereka. Setiap mereka, anggota keluarga kami yang sakit malam hari ini, bahkan siapapun yang mendengarkan mesbah doa yang sedang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Bukan saja secara fisik tetapi secara jiwa. Jiwa kami disembuhkan Tuhan, sehingga ada ucapan syukur yang keluar dari hati dan hidup kami kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit apapun Tuhan. Mungkin ada yang mengalami kanker, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit lumpuh, ada yang sakit apapun termasuk yang terinfeksi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, persoalan yang terikat dengan semua ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan yang ingin keluar. Roh Kudus tolong terus topang dan angkat. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh kuat untuk keluar dari setiap ikatan dosa kami. Roh Kudus mampukan. Berkati siap mereka yang terlilit dengan hutang piutang, masalah dalam rumah tangga, pemulihan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk siap mereka yang rindu punya keturunan ilahi. Berikan anak keturunan ilahi Tuhan, segala roh kemandulan kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati mereka yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan, jadi Allah yang mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati rakyatnya. Biarlah Tuhan turunlah kiranya keselamatan yang daripada-Mu, hujan pertobatan terjadi di atas bangsa ini. Kami percaya belas kasihan Tuhan sedang turun sehingga orang-orang boleh bertobat dan berbalik mencari Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami, jangan ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati TNI Polri, berkati semua yang ada di atas bangsa ini. Jajaran kabinet yang ada Tuhan, Tuhan memberkati dan menyertai. Damai sejahtera Kristus memelihara bangsa kami. Kami tolak segala roh kekacauan, kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan untuk para tim medis, mereka yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terjadi seizin Tuhan membawa kami semua bertobat dan mencari Engkau. Berkati juga semua yang ada di bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia berdoa Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan massal, bahkan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, biarlah Injil ini terus diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur buat malam ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan jangan lupa dapatkan CD album Mesbah Doa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.